merasa sukacita, Amin. merasa bahagia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini dari kitab Efesus. Ya, kitab Efesus 4. Efesus 4 mulai dari ayat 7 sampai ayat ke-16. Ya, Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Kalau sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan secara bergantian sambil kita renungkan apa yang mau Tuhan sampaikan dari firman yang menyapa kita pada hari ini. Kalau judul di atasnya berikutnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tapi langsung dipotong dari mulai ayat 7 sampai ayat 16. Inilah kita baca secara bergantian. Saya baca lebih dahulu dan ikuti terus. Nanti terakhir kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita benar-benar anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai ahli pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang panas. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhan yang sesuai dengan kadar pekerjaan kerja anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Ini masih minggu keempat. Biasanya sudah minggu keempat sudah selesai biasanya bulan ini. Tapi bulan ini ada 1 minggu lagi. Karena bulan ini sekali lagi ada 5 minggunya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita masih tak bulan keempat. Tepatnya di tanggal 23 Agustus 2020. Jadi tetap masih di bulan Agustus. Ya, kata Agustus sudah sampaikan dulu artinya. Kalender gereja ini juga masih terus berlangsung. Hanya deretannya inilah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Ya, jadi terus kita Trinitatis nanti sampai akhir tahun. Itulah yang kita jalani. Firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian mau mengajak kita, mau menguatkan kita, mau menopang kita, mau meneguhkan kita, tapi boleh juga untuk menegur kita. Haleluya. Sehingga dari firman yang sudah kita baca, apa yang mau Tuhan katakan di sana, inilah yang telah saya umuri, yakni Tuhan mengasihi umat. Ya. Tuhan mengasihi umat.
Ya. Jadi yang dia kasihi adalah seluruh umat. Ingat, bukan umatnya, umat maksudnya seluruh umat yang ada di bumi ini dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, dia dikasihi Tuhan. Karena memang Tuhan kita itu mengasihi umatnya. Setelah manusia jatuh berdosa, saya selalu pakai bukan jatuh ke dalam dosa, tapi jatuh berdosa. Artinya manusia itu yang berdosa. Maka Tuhan itu menyatakan kasihnya. Dan untuk menyelamatkan umatnya, maka dia berikan hidupnya, dia berikan dirinya. Seperti yang kita tahu, dia menjadi manusia seperti kita, dan dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa itu. Ya, bukan menebus dosa kita, tapi menebus kita dari dosa itu, melepaskan kita dari dosa itu, supaya kita lepas daripada dosa itu. Itulah sehingga firman ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Haleluya. Haleluya. Kalau kita baca bagaimana firman Tuhan ini, bagaimana Allah mengasihi umat manusia itu, ya, karena Dia sangat mengasihi manusia, dan Allah ingin tak seorang pun, ingat, tak seorang pun kita manusia ini, kalau kehendak Tuhan, jangan binasa. Tapi masalahnya Dia berikan yakni kepada diri kita masing-masing untuk memilihnya atau meresponinya. Haleluya. Haleluya. Dia tidak paskan apa hanya tidak artinya pas ketika artinya harus tentukan, enggak. Sebenarnya juga itu bisa selamatkan kita langsung selamatnya, tapi diberi kita kesempatan masing-masing untuk menyambut atau memilihnya. Itulah buktinya, sehingga Tuhan itu mengasihi umat ini. Haleluya. Apa arti mengasihi? Sekali lagi, kalau kasih dipakai di sini, yang dimaksud dengan kata agape, dengan agape, kata bahasa Indonesia tidak bisa dibedakan. Tapi kalau bahasa Yunani bisa dibedakan. Ada kasih agape, ada kasih philia, ada kasih eros, itu juga ada storge. Jadi bermacam-macam. Sehingga dia tahu kalau Allah berkata agape yang dimaksudkan ini, kalau philia ini, kalau storge ini, eros ini, beda-beda. Tapi yang dipakai adalah kata agape. Agape itu adalah yakni pengorbanan tanpa pamrih kepada orang yang dikasihi. Dia memberikan pengorbanan dirinya sendiri kepada orang yang dikasihi. Sekarang terletak kepada orang yang dikasihi, apakah dia mau meresponinya? Itu meresponinya, artinya menanggapinya atau menerimanya. Itu terserah pada setiap orang yang disampaikan. Haleluya. Haleluya. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan mengasihi umat, dan Tuhan mengasihi umat. Sehingga kalau Tuhan itu mengasihi umat, maka 3 hal yang mau disampaikan kepada kita dari firman yang sudah kita baca secara bergantian ini. Ada 3 hal yang kita renungkan, kita responi, kita tanggapi apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman ini. Yang pertama, kita perhatikanlah dulu kembali, kalau kita baca mulai dari ayat 7, ya, ayat mulai 7 sampai ayat yang ke-10. Kalau kita perhatikan tadi, di sana kita lakukan tetapi, ya,
tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, pemberian Kristus. Dan itu sebabnya dia dikatakan dia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawan-tawanan, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia yang telah naik, berarti bahwa ia juga yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Di sini mau dikatakan bagaimana, yakni kasih Tuhan yang dikatakan yang pertama, yakni umat itu dikenal, lalu dibelinya. Jadi umat yang banyak ini, semua umat ini, itu maksudnya umat itu dikenal. Dan setelah dikenalnya, baru dipilihnya. Haleluya. Haleluya. Allah mengenal hidup kita. Itu maksudnya. Dia mengenal hidup kita. Dia mengenal hati saya. Dia mengenal jiwa saya. Dia mengenal pikiran saya. Dia tahu kalau anakku ini orang yang seperti ini. Kalau yang ini, walaupun aku mengasihi, dia tidak akan merespon itu. Kalau yang ini, memang dia mau meresponi, tapi hanya sekedar. Nah, dia tahu, dia kenal kita semua. Yang pasti dia lakukan apa untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Tapi Tuhan sudah tahu, dan ini sudah selalu disampaikan kepada kita bagaimana ketika ya dia memanggil Jeremia. Kan sudah sampaikan sering, sebelum kita dalam kandungan pun dalam rahim ibu kita. Ingat, kita belum dalam kandungan ibu kita. Belum sudah ada dalam kandungan, tapi belum dalam kandungan ibu kita. Dia sudah mengenal siapa kita ini. Aku tahu kalau anakku ini, kalau saya ini, orang yang seperti inilah dia. Ini dia, maka ini dia. Ini mudah dan ini dia yang mudah. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Itu makanya tadi dikatakan, tapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Ukuran pemberian Kristus artinya dia tahu, dia berikan kepada orang yang seperti ini, yang bagaimana, orang seperti ini, yang bagaimana, seperti ini, bagaimana. Dia diberikan, itu maksudnya kepada kita. Aku kenal dia dan aku pilih dia. Ya, karena Tuhan yang tahu sebenarnya kita ini siapa kita yang sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu keadaan kita. Kehadiran kita ini dia tahu sebenarnya benar-benar atau tidak. Dia tahu. Dia tahu, oh kalau ini, yang ini, sang inang ini, sang pemuda ini, sang bapak ini, aku tahu dan maksudnya apa karir dia. Hanya sekedar-sekedarnya ini. Dia tahu kepada kita. Tapi walaupun begitu, bagi kita diberi kesempatan untuk selalu membentuk diri kita, memproses hidup kita, memperbarui hidup kita. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan berikan kesempatan. Amin. Kalau kita membaca Alkitab, menjalani hidup ini, coba kita perhatikan. Karena dia kenal si A, dia kenal si B, dia ini. Tapi tidak langsung begitu otomatis, enggak. Coba kita bandingkan umpamanya si Abraham. Awalnya si Abraham, engkau dipanggil Abraham, pergi kamu dari rumahmu, rumah saudaramu ini, tinggalkan dia, pergi kau ke tempat yang aku, ya, nanti kamu sana menjadi orang yang diberkati, banyak keturunan, banyak anakmu. Coba ya, kita sudah tahu sampai berapa tahun baru diberikan anak kepada dia. Dan mereka sudah tua.
Ya kan sudah sampai tuanya, dia sudah umur 100 tahun. Bayangkan dia masih umur 75 tahun dia berangkat. Ditunggu 25 tahun, dia banyak hal yang dihadapi. Maka Tuhan memuji setiap orang. Haleluya. Haleluya. Apakah kita diproses? Itu ya. Dia menyenangkan hati kita. Oh ini aku pilih. Dia tahu yang mana dia. Kita perhatikan lagi si Ayub. Kita perhatikan si Ayub. Dia perkenankan dia oleh iblis untuk membinasakan hidupnya. Semua ternaknya habis. Kan semua habis terakhir. Anak-anaknya semua yang 10 orang mati semua. Bukan hanya itu, apalagi dirinya semua sakit-sakitan, bukan semuanya. Sampai istrinya bilang, kutuklah Tuhan itu supaya kau cepat-cepat mati. Apa katakannya? Dia tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kenapa Tuhan memperkenankan dia itu supaya diuji kepada si Ayub? Karena Tuhan sudah mengenal dia orang yang mampu diuji. Haleluya. Haleluya. Dia tahu. Maka setelah itu dia siap. Maka anaknya lagi tambah 10 lagi seperti bala biasa. Ternaknya lagi banyak semua kembali. Itu yang mau dikatakan kepada kita pada hari ini. Jangan yang hadir. Engkau Tuhan mengenal engkau. Kalau kita renungkan itu, ya Tuhan aku percaya engkau kenal diriku. Engkau percaya engkau memilihku. Itu maksudnya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Engkau berikan hidupmu. Karena itu Tuhan mulai sekarang aku akan mengulilah panggilanmu itu. Amin. Aku tetap mau lakukan. Aku memulih walaupun aku menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, persoalan apapun aku tiba. Aku percaya itu alatmu untuk memproses diriku agar aku makin bertumbuh kepada yakni kehendakmu yang lebih baik kepadaku. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan itu. Mari kita perhatikan itu. Maka sertanya sehingga Tuhan lakukan dia naik atas turun dan sebagainya untuk memproses kehidupan kita, untuk membentuk kehidupan kita. Amin. Mari kita renungkan apa yang Tuhan lakukan pada kita karena kasihnya kepada kita, karena kasihnya tapi juga mengenal diri kita orang yang bagaimana kita, dan dia tahu aku pilihlah anak-anakku ini. Haleluya. Haleluya. Itulah yang pertama. Apa yang kedua? Kita perhatikan di sana bagi orang yang telah dipilih itu. Kalau kita baca mulai ayat 11 ya sampai ayat yang ke-11 di sana dikatakan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita maupun penggembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah sampai kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Dan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai alat pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Haleluya. Kalau mereka sudah dipilih, dia siap menghadapi segala masalah tadi persoalan kita. Haleluya. Seperti yang saya katakan, penderitaan apapun dia siap untuk menghadapinya. Haleluya. Menjadi umat Tuhan siap menderita, siap menghadapinya. Itu adalah jalan Tuhan memproses kehidupan kita. Haleluya. Karena itu apa yang kedua dikatakan di sini, Tuhan menetapkan cara hidup umat itu. Ya, Tuhan menetapkan cara hidup umat itu. Kalau dia telah dipilihnya, dia berikan bagaimana tetapkan cara hidupnya. Seperti di sini tadi mereka yang sudah dipanggil, dia menjadi seorang nabi, menjadi seorang gembala, menjadi pengajar. Itulah yang dia kehidupan dia. Dia sebagai nabi. Kalau nabi dia harus dia beritakan apa yang disampaikan.
Ya, kalau dia sebagai pengajar harus bisa mendidik. Sebagai malas, bagaimana, sebagai enak. Demikian juga kita. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya yang berbeda-beda. Haleluya. Tidak sama. Mungkin yakni roh kenabian itu ada dalam diri kita. Roh yang kegemaran itu ada dalam diri kita. Roh kerasulan itu sehingga di tengah masyarakat kita menjadi berkat. Haleluya. Melihat Aman ini luar biasa menjadi berkat dia. Inang ini luar biasa. Ya, dia seperti seorang gembala, dia seperti seorang pendidik dan sebagainya. Aduh, itu gambaran-gambaran dalam diri kita. Di tengah-tengah masyarakat, maka melalui dengan cara hidup kita tetap melayani Tuhan. Itu melayani Tuhan. Karena hidupnya ada dalam Tuhan. Ada Tuhan dalam yang miliknya, dia menentukannya hidupnya, dia tunjukkan dirinya di mana pun dia berada. Sebagai anak pun, bagaimanapun dia nampak kehidupan dia bahwa dia sungguh-sungguh telah dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Kita tunjukkan sehingga orang lain berkata, di mana Amang ini beribadah, di mana Inang ini beribadah, di mana sang muda-muda ini beribadah. Aduh, luar biasa. Ya, enggak ada seperti yang kenal seperti orang ini. Di mana gerejamu Inang dipimpin di Martoba. Oh iya, dipimpin di Martoba oleh Inang, aku sama beribadah. Karena di sana kita menjadi berkat. Ya, seperti menjadi nabi, seperti rasul, dengan dilihat orang kita menjadi teladan panutan di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Berikan talenta-talenta yang selain daripada diri kita masing-masing. Di sana kita menjadi panutan teladan di mana kita berada. Dan itu sekaligus membangun kehidupan kita, membangun kerohanian kita, membangun kehidupan kita. Haleluya. Mari. Sehingga nampak dalam diri kita bahwa kita itu sungguh-sungguh, itu maksudnya tadi, bahwa kita meresponi kasih Tuhan itu. Itu maksud kita. Ya, kita betul-betul telah dipilih Tuhan. Karena Tuhan, aku dipilihnya, dan juga aku ditetapkan dia menjadi kehidupan yang seperti ini dan sebagainya. Dengan ini aku terus dibentuk, diproses seperti kata-kata dari sini, terus dibentuk ini makin begini kehidupan dia. Mari kehidupan kita makin nyata dalam hidup kita. Makin kita nampak bahwa kita ini tidak sama dengan orang lain yang ada di sekitar kita ini. Haleluya. Sangat luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Melihat kita sekali lagi tidak sama seperti orang lain. Ya, orang lain. Kesana kehidupan kita ini. Hidup kita ini semua hanya bagi Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Artinya di sana melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di podium. Ya, bukan harus di sana, bukan itu baru podium, bukan harus berkhotbah baru podium, itu baru melayani. Diri kita inilah menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Melihat diri kita tidak sama seperti yang lain, tidak sama saya menjadi panutan teladan dalam kehidupan kita. Luar biasa kita menjadi orang yang melayani Tuhan. Itulah yang menentukan kehidupan kita. Nah, Tuhan, kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan telah mengenal kita dan memilih kita. Dan kita ditetapkan untuk hidup kita ini. Seperti inilah engkau berada di tengah-tengah masyarakat lingkungan dimanapun kau berada. Harus engkau terpancar kemuliaanmu. Kalau seperti Paulus katakan, engkau menjadi seperti surat-surat Kristus yang dibaca oleh orang yang ada di sekitarmu. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Tidak sama. Itulah yang ketiga yang kami berikan. Dan apa yang ketiga? Mulai dari ayat yang ke-11 sampai 14 kita perhatikan di sana. Ya. Ayat 15 ya, mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-16 yang 14. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah
Dia Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, seperti tadi panggilan tadi Tuhan anggota, dan membangun dirinya dalam kasih sehingga nampak dia sangat berbeda. Ya, dia terus dibentuk tadi menjadi masyarakat kita seperti ini dan seperti ini, dan kita terus diproses dalam diri. Sehingga apa yang ketiga dikatakan pada kita di sini, yang Tuhan katakan kepada kita karena umat yang setia bersekutu dan sehati terhadap sesama. Ingat, umat yang setia bersekutu, ingat, dan sehati ya terhadap sesama. Dia tidak setia bersekutu. Karena katakan tadi, mereka terus dibentuk, kita perhatikan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dibentuk kita berproses, hidup kita terus bersekutu. Kalau kita bentuk dalam Dia, Dia menjadi kepala. Seperti kita tubuh kita ini, Dia kepala, kita tubuh kita tangan, kaki, itu maksudnya yang berbeda-beda. Ada seperti tangan, ada seperti kaki, seperti ini, tapi menyatu dalam satu anggota, tidak berbeda, sehingga tidak saling menyakiti. Artinya tidak berkata kaki kepada tangan, apa kebutuhanmu tangan, tidak ada. Ya, datang pula mata, kamu telinga, untuk apa? Tidak pernah. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Haleluya. Ada perannya masing-masing. Itu maksudnya. Maka tidak saling mengasihi. Kau kakinya kau tangannya kau telinganya kau hidungnya kau. Yang hanya yang jelek-jeleknya dari hidungmu. Enggak ada kan, hidung ini kan yang jelek-jelek dari kita ini kedua. Kalau muslim satu kita pemanggalan enggak, dan sebagainya enggak. Tapi semua itu alat untuk membentuk proses kita dalam hidup. Makin merasakan kuasa dan Tuhan, sehingga kita dapat menerima satu dengan yang lain terhadap sesama kita yang ada dalam bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Makanya terus kita dibentuk di proses keberanian kita bisa merasakan di sana. Oh, kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kasih Tuhan yang menguasai kita dan membentuk proses kita. Kasih Tuhan yang luar biasa dilakukan juga kita meresponi kasihnya. Kalau kita ingat seperti Yesus, kalau kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan seluruh hati, jiwa dan pikiranmu, dan engkau juga akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Haleluya. Mari kita renungkan itu. Mari kita anggapi itu. Mari kita kumuli itu. Memang enggak mudah. Mengasihi sesama enggak mudah. Ya. Kalau mengasihi orang masih sulit. Kalau mengasihi anaknya enggak apa-apa. Ingat, mengasihi anak enggak apa-apa. Kita mau korban kalau perlu jual tanah pun supaya sekolah anaknya enggak apa-apa kok. Kan? Kalau kita punya anak kita itu biasa. Tapi untuk sesama kita, kalau digesek kita apa dan ini kan itu kita. Tapi di sini kita dikatakan, oh itulah hidupmu. Kamu sudah menjadi bersekutu dalam Tuhan, sehingga kamu mengakui hati masing-masing, juga sadar bersama kamu bisa mampu menerima dalam kondisimu hidupmu, karena kau menjadi satu di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan ini, kita tanggapi dari ini, dan kita kuatkan dalam diri kita menjalani pergumulan kita ke masa depan. Dan untuk mengakhiri firman ini, saya baca dalam Rom 5 ayat 8, seperti mana kasih Tuhan. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Coba, Dia mati ketika kita berdosa,
Dia mati untuk kita. Dia untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari dosa yang mencekam kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Yang ketujuh, katakan haleluya. Mari kita renungkan dengan baik. Mari kita respon dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan dan lebih rendah hati dalam Tuhan. Membangun hubungan kita terus dengan Tuhan. Tuhan beri kekuatan bagiku. Tuhan tolong aku dan beri kekuatan, bukan aku. Saya percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kita, tapi bukan menguatkan kita. Yang setuju katakan haleluya. Kita akan ambil bagian dari meja Tuhan. Karena itu sebelum kita makan dan